Pemirsa, sudah hampir 3 bulan berlalu sejak banjir bandang dan longsor menerjang Aceh pada 25 November 2025 yang lalu. Namun bagi warga desa Menasah Raya, derita belum juga berakhir. Bahkan warga masih bertahan di tenda-tenda darurat. Mereka terpaksa mendirikan tenda di kompleks makam Raja-Raja Meredu atau kuburan tepat di samping musola. Bahkan di bulan Ramadan ini, warga berbuka puasa dengan melaksanakan ibadah di dalam tenda darurat di tengah kondisi yang jauh dari kata layak. Warga memilih bertahan di lokasi pengungsian karena pembangunan hunian sementara atau huntara yang dicanangkan pemerintah hingga kini belum rampung dikerjakan. Pemirsa, warga yang terisolir akibat banjir bandang susulan diseberangkan dalam karung untuk melintasi sungai di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sementara jenazah harus ditandu akibat jembatan belum dibangun di Gayo Luwes, Aceh Tengah. Inilah saudara kami dari CBB harus menyeberang melalui masuk karung. Seorang warga harus masuk ke karung untuk menyeberangi sungai di desa Sibiobio, Sibangun, Tapanuli Tengah akibat arus yang deras pasca banjir bandang. Karung ditarik melalui sling yang membentang selebar sungai. Sungai bertambah lebar setelah banjir kembali melanda. Sementara warga lain memilih menyeberang dengan susah payah di sungai yang jembatannya telah hilang pasca banjir bandang 26 November tahun lalu. Warga desa Pintu Rime, Gayo Luwes memandu jenazah setelah ambulan tak bisa melanjutkan pengantaran akibat jembatan belum dibangun pasca banjir bandang November tahun lalu. Warga harus menyeberangi Sungai Pining yang dalam dan berarus deras memindahkan ke ambulan lain. Saat ini belum ada kepastian kapan jembatan darurat akan dibangun. Warga berharap kejadian serupa tak kembali terulang. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, polisi menangkap 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang diduga kerap menebar teror di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bahkan penangkapan tersebut menjadi langkah strategis aparat mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Homi Herluka dan Simak Kipka, 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang kerap menebar teror masyarakat Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka terlibat sejumlah aksi kekerasan terhadap aparat penegak hukum maupun warga sipil dan pendulang emas tradisional. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Adarma Sinaga mengatakan kedua tersangka ditahan di Polres Yahukimo. Penanganan hukum terhadap Homi Herluka dan Simak Kipka akan dilakukan secara profesional dan transparan. Homi Herluka memiliki rekam jejak keterlibatan dalam sejumlah tindak pidana, antara lain penembakan anggota Polri hingga meninggal dunia, kemudian pembakaran mobil Satbinmas, pembunuhan warga pendulang emas, penembakan anggota Kodim Serka Segar Mulyana, serta penganiayaan berat terhadap warga sipil dan penembakan terhadap warga bernama Suwono. Sementara Simak Kipka ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi pembakaran mobil Kepala Desa Almadi pada 18 Februari 2026 di sekitar kantor DPRD Yahukimo. Polisi masih mendalami peran Simak Kipka dalam jaringan KKB Yahukimo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan terjadi peningkatan gangguan keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ini pun terjadi pasca kaburnya anggota kelompok kriminal bersenjata Kopi Tua Heluka dari Lapas Wamena pada 25 Februari 2025. Di 2026 ini sampai kemarin itu ada 23 kejadian. Jadi memang ada situasi yang signifikan dan itu memang kita sudah prediksi hal ini terjadi sejak 25 Februari 2025.
sejak kaburnya Kopituah Hiluka dari Lapas Wamena, itu memang peningkatan eskalasi gangguan keamanan di Yahukimo itu signifikan. Dan dari November sampai kemarin itu kita sudah tangkap 12 orang tersangka, dan hari ini kita tangkap salah satu TO yang utama dari Yahukimo atas nama Homi Hiluka, di mana dia ini terlibat dalam penembakan anggota kami. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, polisi selidiki penyebab pasti kecelakaan kereta bandara dengan truk di perlintasan Sebidang, Tangerang, Banten. Dalam rekaman kamera pengawas, truk tiba-tiba berhenti di tengah rel sehingga tabrakan tak terhindarkan. Kamera pengawas merekam detik-detik kereta bandara menabrak truk pengangkut skoci di perlintasan Sebidang selepas stasiun Poris, Tangerang, Banten. Saat melintasi rel, truk tiba-tiba berhenti. Dibantu warga, sopir berusaha mengevakuasi truk. Namun nahas tak berapa lama kereta bandara muncul. Proses evakuasi gagal hingga kereta menabrak muatan truk sampai terpental. Puluhan petugas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok. Pihak KCI berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Selama upaya evakuasi diberlakukan rekayasa jadwal perjalanan KRL. Sementara Satlantas Polres Metro Tangerang juga menerjunkan tim investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari keterangan dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Tapi sirine perlintasan memang sudah bunyi atau belum, Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis, dan sirine sudah dibunyikan, tapi ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan, dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang pintu belum ditutup, jadi memang nanti kita harus dalami. Dalam peristiwa ini, sopir truk dan seluruh penumpang kereta selamat. Sopir truk jalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Metro Tangerang. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Tinggal pemiliknya sholat tarawih, sebuah rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ludes terbakar. Meledak lagi ya. Ya Allah, meledak lagi. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah padat penduduk di Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon pada Sabtu malam. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Petugas damkar dari Kabupaten Cirebon yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Untuk mempercepat proses pemadaman, petugas mengerahkan 4 unit mobil damkar. Api akhirnya padam setelah 3 jam. Peristiwa kebakaran ini berawal saat pemilik rumah menunaikan sholat tarawih di masjid. Api berkorbar di bagian belakang dapur hingga merembet ke bagian depan. Ini kebakaran setelah pulang tarawih. Jadi kemungkinan korban ditinggal. Itu tuh rumah tuh ada konsleting listrik di bagian belakang, nggak ketahuan. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sejumlah rumah dan barak 10 pintu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menjelang waktu berbuka puasa, warga komplek padat Jalan Mendawai, Kecamatan Cekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan peristiwa kebakaran. Kobaran api dengan cepat melalap sejumlah bangunan rumah yang jaraknya berdekatan, termasuk sebuah barak 10 pintu. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu kamar barak.
tim gabungan pemadam kebakaran yang tiba segera melakukan pemadaman meski terkendala akses jalan yang sempit lantaran lokasi kebakaran berada di lokasi padat penduduk. Sekitar 1 jam kemudian, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Hingga kini belum diketahui pasti berapa jumlah rumah warga yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas Polresta Palangkaraya tengah menyelidiki penyebab kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.